Kibutsuji Muzan merupakan saudara dari Kagaya Ubayashiki, seorang pemimpin dari para pembasmi iblis. Lahir sekitar 1000 tahun yang lalu sebelum era Tanjiro. Kibutsuji Muzan digambarkan sebagai seseorang yang dingin, kejam, dan cerdas. Dia adalah raja iblis dan nenek moyang dari semua iblis lain yang ada. Muzan juga memimpin 12 Kizuki, yaitu sebuah kelompok dari 12 iblis terkuat yang melayani langsung di bawah perintahnya. Walaupun Muzan dan para iblis 12 Kizuki terbilang kuat, ternyata mereka masih bisa dikalahkan oleh para pemburu iblis. Sebagai video pembuka di channel ini, kami akan membahas tentang kematian Muzan dan para iblis bawahannya, yaitu iblis 12 Kizuki. Tapi sebelum videonya dimulai, ada baiknya kalian subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Yang pertama, iblis gendang Kyogai. Dahulu, Kyogai adalah anggota dari iblis 12 Kizuki, yaitu iblis bulan bawah 6. Tapi karena dianggap terlalu lemah, Muzan kemudian mencabut nomor peringkat iblisnya dan membuangnya. Saat sedang melancarkan aksinya, Kyogai harus bertemu dengan Tanjiro. Dia berhasil dikalahkan oleh Tanjiro dengan jurus pernapasan air ke-9 yang membuat kepalanya terpenggal. Iblis bulan bawah 5 Rui. Rui yang saat itu berhasil memojokkan Tanjiro, tiba-tiba didatangi oleh Gyu Tomioka yang datang untuk membantu Tanjiro. Dengan sifat tenangnya, Gyu berhasil menahan serangan mematikan milik Rui dengan mudah, menggunakan jurus pernapasan air ke-11 miliknya, dan akhirnya berhasil memenggal kepala dari iblis bulan bawah 5 tersebut. Selanjutnya, ada beberapa iblis bulan bawah yang mati di tangan Muzan itu sendiri. Di antaranya adalah iblis bulan bawah 2 Rokuro, iblis bulan bawah 3 Wakuraba, iblis bulan bawah 4 Makugo, dan iblis bulan bawah 6 Kamanue. Mereka dibunuh karena ketidakpatuhan mereka terhadap Muzan dan dianggap terlalu lemah oleh Muzan. Muzan akhirnya membunuh mereka dengan sangat brutal dan hanya menyisakan satu iblis bulan bawah pertama, yaitu Enmu. Enmu sendiri berhasil dikalahkan oleh Tanjiro dan kawan-kawannya pada anime Kimetsu no Yaiba Arc Mugen Train. Enmu dikalahkan saat dirinya menyatu dengan kereta. Tanjiro berhasil menemukan titik lemahnya, lalu menggunakan teknik pernapasan matahari Hino Kamikagura untuk menembasnya yang mengakibatkan kepala iblis tersebut terpenggal. Iblis bulan atas 6 Gyutaro dan Daki. Mereka berdua adalah iblis bulan atas bersaudara pada anime Kimetsu no Yaiba Season 2. Uzui Tengen dan dibantu Tanjiro berhasil mengalahkan Gyutaro. Meski mereka berdua terluka parah, tetapi hasrat untuk membunuh iblisnya masih tetap membara. Sedangkan Daki berhasil dikalahkan oleh Zenitsu dan Inosuke dengan menggunakan teknik pernapasan petir pertama kecepatan dewa dan dibantu dengan tebasan pedang Inosuke, mereka berdua akhirnya berhasil memenggal kepala iblis tersebut. Gyoko dan Hatengu. Gyoko adalah iblis bulan atas kelima, sedangkan Hatengu adalah iblis bulan atas keempat. Pada saat itu, Gyoko harus berhadapan dengan Tokito yang menyebabkan tanda kutukan pemburu iblis pada wajahnya aktif. Dengan menggunakan pernapasan kabut ke-7 kabut tipis, Tokito berhasil memenggal kepala Gyoko, tetapi serangan itu tidak langsung membuat Gyoko mati. Saat kepala Gyoko ingin kabur, Tokito lalu menebas lagi kepala iblis itu hingga akhirnya benar-benar tewas. Sementara itu, Hatengu yang terpojok akibat melawan 3 pemburu iblis juga berusaha ingin kabur dari serangan mereka. Hatengu merubah tubuhnya menjadi kecil dan kabur menggunakan klonnya. Pada akhirnya, Tanjiro tetap berhasil membunuh iblis tersebut dengan cara menemukan tubuh aslinya menggunakan penciuman yang tajam dan kemudian menebasnya. Kaigaku. Dia adalah iblis bulan atas 6, menggantikan posisi Gyutaro dan Daki. Dirinya juga tidak kalah kuat dengan iblis peringkat atas lainnya. Dia hampir berhasil membunuh Zenitsu dengan teknik pedang pernapasan petir miliknya, yang mana dia adalah mantan senior satu perguruannya Zenitsu yang dulunya menjadi pembasmi iblis juga. Namun karena kebencian yang begitu besar, Zenitsu berhasil membunuh Kaigaku dengan teknik pernapasan petir bentuk ke-7 dewa petir yang membara yang dia ciptakan sendiri. Hingga akhirnya serangan itu berhasil memenggal Kaigaku. Nakime. Nakime adalah iblis bulan atas yang baru saja diangkat oleh Muzan menjadi iblis bulan atas 4 menggantikan posisi Hatengu. Setelah berhasil menggagalkan serangan Kanroji dan Ikuro, Yushiro datang membantu dengan cara menyelinap dan mengendalikan sel-sel Muzan yang berada di dalam tubuh Nakime. Hal itu membuat Muzan sangat marah dan mulailah pertarungan pikiran melalui Nakime. Muzan pun tidak tinggal diam. Dia lalu berusaha untuk melepaskan Nakime dari Yushiro dengan cara memakan sel-sel milik Yushiro dan mengendalikan Yushiro, tetapi usahanya itu gagal. Karena nggak mau ambil pusing,
Muzan langsung saja menghancurkan sel-sel miliknya yang berada di dalam tubuh Nakime dan membuat kepala Nakime hancur. Akaza. Akaza adalah iblis bulan atas ketiga. Dia mati bukan karena dibunuh oleh pembasmi iblis, melainkan mati karena keinginannya sendiri. Sebelumnya, dia sempat bertarung melawan Gyu dan Tanjiro. Pertarungan mereka cukup sengit, yang mengakibatkan kepala Akaza terpenggal. Tetapi hal itu tidak membuat Akaza mati. Kepalanya kembali beregenerasi, lalu Tanjiro datang memukul kepala Akaza, yang membuatnya sedikit teringat akan ingatan masa lalunya saat masih menjadi manusia. Dia pun melancarkan serangan terakhirnya untuk menyerang tubuhnya sendiri, dikarenakan ingatan masa lalunya itu, tubuhnya berhenti beregenerasi dan mati. Doma. Iblis bulan atas 2 ini berhasil mengalahkan dan memakan seorang pilar serangga, yaitu Shinobu Kocho. Setelah memakannya, dia lanjut bertarung melawan Kanao dan Inosuke. Walaupun Doma berhasil memenangkan pertarungannya, pada akhirnya dia harus tumbang dikarenakan efek racun dari bunga wisteria yang ada di dalam tubuh Shinobu dan membuat tubuhnya perlahan-lahan melemah. Kesempatan itu pun dimanfaatkan oleh Kanai dan Inosuke untuk menyerang Doma, tapi Doma masih bisa mengeluarkan jurus darah iblisnya. Kanao pun mengeluarkan jurus pernapasan bunga aliran terakhir miliknya. Serangannya itu berhasil mengenai leher Doma. Di saat hampir gagal, Inosuke kemudian melemparkan 2 pedang miliknya untuk membantu Kanao menebas leher Doma. Singkat cerita, mereka berdua akhirnya berhasil memenggal kepala iblis Doma. Kokushibo. Dia adalah iblis bulan atas pertama dan juga mantan pemburu iblis. Dia juga adalah saudara kandung dari pemburu iblis terkuat, yaitu Yoruichi, pengguna pernapasan matahari. Saat sebelum kematiannya, dia harus berhadapan dengan 4 orang sekaligus, yaitu Gyome, Tokito, Sanemi, dan Genya. Di sini, Kokushibo mendapat beberapa serangan mematikan dari para pilar. Hingga pada saatnya, ia terkena tusukan pedang milik Tokito yang menjadi merah yang membuat kemampuan regenerasinya melemah, serta serangan dari Genya menyebabkan tumbuhnya akar pada tubuh Kokushibo yang membuatnya susah untuk bergerak. Dengan serangan bertubi-tubi, Sanemi dan Gyome berhasil menghancurkan kepala Kokushibo. Sementara itu, Sanemi dan Gyome masih tetap melancarkan serangan terhadap Kokushibo. Kokushibo pun akhirnya menyerah dan mati. Yang terakhir, Raja Iblis Kibutsuji Muzan. Ia adalah Raja Iblis dan juga pemimpin dari Iblis 12 Kizuki. Karena saking kuatnya, dia hanya bisa dikalahkan oleh pengguna pernapasan matahari, yaitu Yoruichi. Di akhir manganya pada chapter 199, Muzan harus melawan seluruh pilar yang tersisa, serta Tanjiro dan kawan-kawannya yang ikut membantu. Walaupun sebelumnya sudah diberi ramuan obat anti Muzan oleh Tamayo, dia masih kuat untuk bertarung hingga akhirnya dia merasakan efek dari obatnya, yaitu membuat tubuh Muzan mengalami penuaan di setiap menitnya. Dengan serangan bertubi-tubi yang diberikan oleh para pemburu iblis, Muzan pun akhirnya terpojok. Lalu Tanjiro menusuk Muzan ke arah tembok untuk menahannya agar terkena sinar matahari terbit. Pada saat matahari terbit, Muzan mengubah tubuhnya menjadi sesosok bayi raksasa untuk melindungi dirinya dari sinar matahari. Muzan pun berusaha berlindung di balik bayangan bangunan yang ada di sana. Pemburu iblis yang melihatnya mulai bergerak dan memberi beberapa serangan, mulai dari menjatuhkan rak buku hingga menabrakkan mobil ke arah Muzan. Sanemi dan Gyome juga ikut membantu menarik Muzan agar tidak kabur. Dan pada akhirnya Muzan pun hangus terbakar oleh sinar matahari. Itu dia video kematian Muzan dan 12 iblis Kizuki di anime Kimetsu no Yaiba. Jangan lupa like dan share, jangan lupa juga komen pendapat kalian tentang video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya.